Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana persaudaraan seiman atau ukhuwah mempengaruhi kualitas spiritual ibadah? Saudara yang seperti ini, persahabatan seiman ini ya tentu eh, mengajak ya pada kebaikan, mengajak pada menasehati kita, membimbing kita. Kita perlu nasihat ya. Kita perlu ada orang-orang yang juga berani untuk mengingatkan kita ya. Diri kita ini kalau kita biarkan itu juga berbahaya. Jadi sahabat yang terbaik itu adalah mereka yang dekat dengan kita dan berani mengingatkan kita ketika kita kemudian melanggar batas-batas ya. Itu kita penting memiliki sahabat yang seperti itu. Mereka mengingatkan kita karena kecintaan mereka pada diri kita. Mereka menguatkan kita ketika kita dalam kelemahan dan kesulitan. Ya. Ini tentu jelas bahwa sahabat-sahabat seperti ini ya meningkatkan ruhaniah kita, terutama sahabat-sahabat yang memang bersama-sama dalam upaya kita untuk melakukan perjalanan ruhaniah. Ini sahabat yang penting. Jadi karena itu mencari sahabat yang seperti ini dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang sangat mendasar. Artinya bahwa dia mengingatkan kita, mengarahkan kita, membimbing kita, berdiskusi dengan kita, dan orang-orang yang seperti ini pasti dia akan selalu menjaga kita dari hal-hal yang membahayakan kita. Kita perlu dengan sahabat-sahabat yang seperti ini. Problem yang paling mendasar adalah bagi orang-orang yang para pejabat dan sebagainya, mereka semakin sedikit sahabat mereka, dan kebanyakan adalah orang-orang yang juga fasik ya, yang datang pada mereka karena kepentingan duniawi mereka. Dan kita tidak memerlukan sahabat yang seperti ini. Kita memerlukan sahabat yang memang karena fillah walillah wabillah ya gitu, bahwa dia karena Allah, karena untuk Allah, dan bersama-sama menuju Allah. Ini sahabat yang tentu kita harapkan. Sahabat yang seperti ini pasti akan meningkatkan kualitas ruhaniah kita ya. Baik, Ustaz. Ini sambungannya, apa konsekuensi spiritual dari memutus hubungan lebih dari 3 hari persahabatan misalkan? Dosa katanya ya. Ya, ada qati'ur rahim, itu yang tidak boleh ya. Qati'ur rahim itu, kepada siapa yang tidak boleh? Kepada orang-orang yang baik. Tetapi kepada fusak wajib tentu saja ya. Nabi atau para masumin memerintahkan ihzaru minal fusak, jauhkan diri kamu dari fusak. Kenapa? Kita juga lemah. Kita sendiri sebenarnya memerlukan pembimbing dan bimbingan. Kita memerlukan kondisi yang memang membawa kita, mengarahkan kita. Kita ini hamba-hamba yang lemah. Yang persahabatan dengan fusak ini itu akan mempengaruhi jiwa kita. Karena itu bahwa yang seperti itu kita harus ihzaru ya. Tapi yang tidak boleh, qati'ur rahim itu yang tidak boleh. Ya wajatu qati'ur rahim itu fi salasil mawadi, kata Imam fil Quran, pada 3 tempat ya. Yang kemudian itu pada orang-orang yang memang baik ya, yang memang baik. Tapi bukan pada orang-orang yang buruk, yang berbuat kerusakan, membuat kekacauan. Yang seperti itu kita diperkenankan untuk meninggalkan mereka ya, gitu. Nah, karena membahayakan kita, membahayakan akhirat kita gitu. Sebagaimana di dalam Al-Quran, wala tatakhizu khutuwatu syaitan, misalnya la tajal syaitana wa ja'ala syaitana aduan, watakhizu syaitana aduan. Dalam Al-Quran bahwa jangan kamu ikuti jalan setan, dan jangan jadikan setan itu sebagai musuh kamu. Gitu. Jadi ketika kita melihat ada orang-orang yang mereka sifat-sifat syaitonia, ya maka jauhkan diri kita dari mereka, bahkan letakkan mereka sebagai musuh-musuh kita ya. Itu diperkenankan untuk konteks yang seperti itu. Tapi untuk saudara kita sesama muslim dan sebagainya, karena persoalan-persoalan yang kadang-kadang terjadi dalam urusan dunia kita,
itu tentu kita tidak dianjurkan untuk memutuskan silaturahmi. Kalaupun kita melakukan muhadarah, ya, artinya menjaga diri, menjaga itu dalam konteks ta'dib. Ya. Ta'dib itu artinya mendidik, ya, memberikan kemudian peringatan bahwa kita tidak menyukai tindakan seperti itu misalnya. Sehingga kita kemudian berdiam diri. Karena Pak, diam dalam konteks ini justru supaya diri kita ini tidak masuk pada hal yang lebih buruk dengan emosi, dengan kemarahan, ya. Artinya kita melakukan proses calling down kita, sehingga kemudian setelah itu mungkin menjadi bisa orang itu memahami, ya, eh, kesalahannya, sahabat kita itu memahami kesalahannya, atau juga kemudian kita sendiri kemudian tidak terpancing emosi kita karena hal-hal yang mungkin tidak kita sukai yang telah dilakukan. Bagaimana cinta karena Allah, al-hubbillah, dapat membersihkan dan memurnikan jiwa. Cinta karena Allah bisa memurnikan dan bersihkan jiwa. Ya, Gimana? arti cinta itu kan menyerap. Cinta itu kan adalah tingkatan emosional yang paling kuat, ikatan emosional yang paling kuat, ya. Gitu. Jadi itu eh, karena itu hope atau ishq itu adalah ikatan yang paling kuat, ya, alaqatul qawiyah, ya, bainal ansan wa bainal makhluqain wa bainal makhluk bainal abwa wal khalq, ya, atau bainal makhluk wal khalq. Jadi atau kemudian hub itu adalah alaqah yang paling kuat, baik antara makhluk sama makhluk maupun antara makhluk ini dengan Khaliknya, dengan penciptanya. Dan Allah juga menghadirkan segala sesuatu ini karena apa? Karena kecintaannya. Jadi kata cinta ini tentu, dan cinta itu menyerap. Dia akan menyerap dari yang dicintainya, dan yang dicintainya pun akan menarik dirinya. Jadi karena itu bahwa ketika kita meletakkan kecintaan kita pada makhluk-makhluk yang mulia dan pada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menarik diri kita, menarik ruhani kita. Bagaimana saya dulu misalnya ketika saya masih kuliah, dan kadang-kadang saya di waktu libur misalnya hanya berbekal, kemudian dengan bekal yang sangat minim, datang ke Bandung waktu itu dan tidur di Masjid Munawaroh hanya ingin mendengarkan misalnya ceramah, pandang wajah dan ceramah dari almarhum Allah yarham Ustaz Jalil Rahmat, ya. Itu kenapa? Karena cinta, ada kecintaan di situ. Kita rela kemudian menanggung beragam hal karena kecintaan tersebut. Ketika kita mencintai ilmu pengetahuan, kita rela mengabaikan banyak hal dalam kehidupan ini karena kecintaan pada ilmu, ya. Dan itu menarik kita, mempengaruhi kita, bahkan kemudian jiwa kita terserap karenanya. Kenapa? Karena kecintaan. Jadi karena itulah bahwa ini menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Baik, ini dari Asin Muhammad. Izin bertanya, Syekh, katanya. Masya Allah. Bagaimana cara kita menyikapi teman Ya, yang kalau ngobrol sering berbelok ke gibah? Kadang-kadang tidak ini ya, ya, tidak sadar juga. ya. Ini guru kita semua, Ustaz Hasin Muhammad, ya. Problem kita memang di ya masyarakat kita. Ghibah itu menjadi sesuatu yang menjadi bumbu kadang-kadang dalam pembicaraan, dalam obrolan kita. Kita menceritakan keburukan orang lain, bahkan kadang-kadang walaupun bukankah itu sudah menjadi rahasia umum, betul, tetapi tidak layak bagi kita untuk membicarakannya. Dalam hadis dikatakan ihdaru, ya, dari sahabat-sahabat yang seperti ini. Kenapa? Karena di belakang kita dia akan menceritakan aib kita, dia akan menggibah kita. Karena itu jauhi. Dalam hadis pernah Imam Ja'far mengatakan bahwa
jangan kamu bicarakan atau sampaikan aib-aibmu kepada sahabat yang suka menceritakan aib orang lain. Ada dua hal itu dalam akhlak. Pertama, bahwa kita tidak boleh menceritakan kepada sahabat-sahabat kita, apalagi yang mungkin pernah kita dengar dia melakukan ghibah, karena dia akan menceritakan pasti keburukan kita itu di belakang kita. Yang kedua, bahwa ini su'ul adab ya. Kenapa? Karena Allah sudah menutupi kemudian keburukan-keburukan itu dari diri kita, maka tidak layak kita kemudian membuka aib. Itu bahwa salah satu di antara akhlak Allah itu adalah satarul uyub ya, yang menutup. Dan karena itu bahwa ketika Allah sudah menutupi kejelekan kita, jangan pernah ceritakan kejelekan kita kepada orang lain. Ini sekalipun mungkin dalam makna kita ingin curhat ya, karena Mama Ali mengatakan bahwa uzkuru, Mama Ali ingatlah ya, al-yaum wa sadiquhu wal ghad aduka. Jadi Imam Ali ingatlah bahwa hari ini dia sahabat, besok dia menjadi musuh. Dalam kehidupan dunia kita seringkali terjadi seperti itu. Hari ini dia menjadi sahabat dekat kita, nanti ke depan dia bisa menjadi musuh kita. Jadi kadang-kadang ada banyak orang yang seperti itu ya. Dahulu dia sahabat kita, tapi kemudian justru karena sesuatu hal dia menjadi musuh kita. Karena itu berhati-hatilah pada konteks yang seperti ini. Karena itu jangan ceritakan aib kita kepada siapapun, karena Allah sudah, itu adalah Allah sudah menutupi aib itu, sehingga kita jangan sampai kemudian melakukan su'ul adab terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita ini singkat dalam kehidupan ini. Jangan biarkan waktu-waktu kita itu kemudian bersama dengan orang-orang yang sebenarnya tidak tepat ya. Kita bukan seorang yang sudah sampai pada derajat kesalehan yang kuat sehingga mampu memberikan nasihat, memberikan arahan pada orang lain. Sementara diri kita sendiri sangat memerlukan nasihat, bimbingan dari yang lain. Persahabatan yang sejati adalah persahabatan dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma arifna nafsak fa illam ta'rifna nafsak lana arif rasulak. Allahumma arifna rasulak fa illam ta'rifna rasulak lana arif hujjatak. Allahumma arifna hujjatak fa illam ta'rifna hujjatak dalalana an dinina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu sayyidina Muhammad tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.